Laut China Selatan panas, RI peringatkan Amerika Serikat soal perang. Indonesia memperingatkan Amerika Serikat bahwa setiap konflik terbuka yang terjadi di Laut China Selatan tidak akan menguntungkan pihak manapun. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat berbicara dengan Menlu AS Mike Pompeo via telepon pada 3 Agustus lalu. Dalam percakapan itu, Retno membahas 2 hal dengan Pompeo, yakni perkembangan proses perdamaian di Afghanistan dan situasi Laut China Selatan. Terkait Laut China Selatan, Retno menekankan kembali kepada Pompeo terkait posisi Indonesia yang ingin terus menjaga agar perairan tersebut tetap stabil dan damai. Retno menegaskan kepada seluruh pihak untuk menghormati hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Kelautan PBB atau UNCLOS 82. Dan secara khusus, saya tegaskan bahwa konflik terbuka dimanapun, termasuk di Laut China Selatan, tidak akan menguntungkan pihak manapun, ujar Retno dalam jumpa pers virtual pada Jumat hari ini. Pernyataan itu diutarakan Retno ketika eskalasi ketegangan antara AS dan China terus meningkat di Laut China Selatan. Dalam beberapa waktu terakhir, China dan Amerika Serikat terus berlomba mengerahkan pesawat dan kapal militernya ke Laut China Selatan, baik untuk patroli maupun menggelar latihan. Pengerahan armada militer ke Laut China Selatan dilakukan China sebagai penegasan atas klaim historisnya terhadap hampir 90% wilayah perairan tersebut. Klaim sepihak China tersebut tumpang tindih dengan wilayah maritim sejumlah negara Asia Tenggara hingga Taiwan dan menjadikan Laut China Selatan sebagai perairan rawan konflik terbuka. Sementara itu, meski tak memiliki sengketa wilayah di Laut China Selatan, AS terus menentang klaim historis China di perairan itu yang dianggap negeri Paman Sam sebagai wilayah internasional yang sah dilewati oleh siapa saja. Beberapa hari sebelum berkomunikasi dengan Pompeo, Retno juga menggelar pertemuan bilateral secara virtual dengan Menlu China Wang Yi pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Retno menegaskan kepada Wang Yi bahwa Indonesia tidak menginginkan sengketa di Laut China Selatan semakin tajam, apalagi mengarah pada konflik terbuka atau peperangan. Retno juga menegaskan bahwa semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kepentingan yang sama untuk mempertahankan situasi kawasan yang damai dan stabil termasuk di Laut China Selatan. Kepada Wang Yi, Retno juga menekankan bahwa Indonesia tidak memiliki klaim wilayah dengan China di Laut China Selatan. Lewat Pak Prabowo, RI AS bahas kerjasama militer. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper melakukan perbincangan telepon dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Selasa 4 Agustus 2020. Dalam pembicaraan itu, kedua menteri membahas mengenai kerjasama militer Indonesia dan AS di tengah pandemi virus. Menteri Esper dan Menhan Prabowo membicarakan keamanan maritim, mengadakan alat pertahanan dan latihan militer. Demikian disampaikan dari Kedutaan AS di Jakarta dalam keterangan persnya Rabu 5 Agustus 2020. Kedua menteri menyampaikan keinginan mereka untuk dapat bertemu secara langsung dalam waktu dekat dan menyampaikan keprihatinannya bagi mereka yang terdampak virus di AS dan Indonesia. Dalam kesempatan itu, Menhan Prabowo juga menyampaikan rasa terima kasih pada masyarakat Amerika yang telah menyumbangkan ventilator dan dana bantuan pandemi virus senilai 12,3 juta dolar AS untuk Indonesia. Indonesia dan AS memiliki kerjasama yang baik di bidang militer dan pertahanan. Pada 2008, Menteri Pertahanan AS saat itu, Jim Mattis, melakukan kunjungan ke Indonesia. Kedua negara juga memiliki kerjasama militer termasuk latihan bersama pasukan khusus yang disepakati tahun lalu. Ternyata begini perbincangan Pak Prabowo dan Menhan AS. Menteri Pertahanan AS, Dr. Mark T. Esper, berbincang melalui telepon dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Rabu 5 Agustus 2020. Keduanya membahas kerjasama militer di masa pandemik virus. Menurut siaran pers dari Kedubes AS di Jakarta, Menhan Esper dan Menhan Prabowo juga membicarakan keamanan maritim, pengadaan alat pertahanan dan latihan militer. Kedua militer menyampaikan keinginan mereka untuk dapat bertemu secara langsung dalam waktu dekat.
tulis kedubes AS. Keduanya juga menyatakan keprihatinan bagi mereka yang terdampak pandemi virus di Amerika Serikat dan Indonesia. Menhan Prabowo menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Amerika yang telah menyumbangkan ventilator dan dana bantuan pandemik virus senilai 12,3 juta dolar AS untuk Indonesia. Misi Tetap Indonesia untuk PBB telah mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada bulan Mei. Dalam suratnya, diplomat tersebut mengingatkan PBB bahwa klaim Beijing di Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum internasional dan melawan Konvensi PBB 1982 tentang hukum laut UNCLOS. Posisi Indonesia terkait sengketa maritim Laut Cina Selatan jelas, yakni semua sengketa harus diselesaikan sesuai dengan UNCLOS 1982. Indonesia sendiri sebenarnya tidak terlibat sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, namun pernah bersitegang dengan Beijing ketika kapal-kapal penangkap ikan Cina muncul di perairan Kepulauan Natuna. Global Times dalam laporannya Selasa 4 Agustus 2020 mengatakan Cina tidak pernah mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Natuna. Jakarta dan Beijing, lanjut laporan itu, memiliki klaim yang tumpang tindih hanya pada zona ekonomi eksklusif ZEE. Tetapi, alasan mengapa Indonesia memainkan trik semacam itu tidaklah mengejutkan, tulis Global Times. Merujuk pada penolakan Indonesia atas klaim maritim Cina di Laut Cina Selatan, media tersebut menguraikan beberapa alasan mengapa Indonesia bersikap seperti itu. Pertama, Indonesia menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah pandemik virus yang mengamuk. Pemotongan anggaran pertahanan telah melemahkan kemampuan militer negara itu di Laut Cina Selatan termasuk Kepulauan Natuna. Lanjut laporan Global Times. Indonesia telah mengumumkan akan memangkas anggaran pertahanannya tahun ini hampir 588 juta US dollar karena pandemik virus. Ini akan mengurangi jumlah dan frekuensi pelayaran, patroli, dan latihan militer Angkatan Laut Indonesia. Sistem militer dan kepolisian Indonesia khawatir bahwa negara tersebut akan kehilangan kekuatan sebelumnya untuk melindungi hak-hak di laut. Lanjut laporan media Cina. Karena alasan itu, menurut Global Times, sejak paruh kedua 2019 Indonesia tetap fokus pada masalah Laut Cina Selatan. Presiden Indonesia Joko Widodo dan pejabat militer tingkat tinggi telah berulang kali pergi ke Kepulauan Natuna untuk menyatakan kedaulatannya. Alasan kedua, Indonesia salah menilai situasi ketika mencoba mengambil keuntungan dari kasus arbitrase di Laut Cina Selatan yang diprakarsai oleh Filipina 4 tahun lalu. Indonesia mencoba menggunakan pernyataan agresif yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo tentang Laut Cina Selatan pada 13 Juli untuk membenarkan putusan ilegal 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Permanen dan untuk menyelesaikan perselisihan yang ada di sekitar Kepulauan Natuna. Imbuh laporan Global Times. Alasan ketiga, Indonesia cenderung membuka rintangan untuk menarik investasi asing ke Kepulauan Natuna. Pada bulan Januari, Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, memperkuat perjanjian investasi di bidang perikanan, energi, dan pariwisata di Kepulauan Natuna. Dan kemudian Indonesia terlihat memperkuat posisi aslinya di Laut Cina Selatan. Sikap Indonesia telah direspon juru bicara Menteri Luar Negeri Cina, Hua Chunying, yang mengatakan misi permanen Cina untuk PBB telah mengkomunikasikan posisi Beijing di Laut Cina Selatan kepada Sekretaris Jenderal PBB. Masih menurut media pemerintah Beijing, usulan Indonesia bahwa perselisihan laut harus diselesaikan sesuai dengan UNCLOS sebenarnya tidak masuk akal. Salah satu masalah adalah bahwa penampilan konvensi datang lebih lambat dari klaim kedaulatan Cina. Yang lain adalah bahwa beberapa negara bukan penandatangan UNCLOS, tetapi mereka dengan konyol meminta orang lain untuk mematuhi konvensi, tulis Global Times. Sungguh betapa bergunanya radar canggih Vera NG, radar Webull X-band yang sudah terpasang di Natuna. Betapa berharganya Skuadron 51 UAV di Pontianak yang mengirim sejumlah UAV ke Natuna. Betapa pentingnya 3 Skuadron F-16 dan Hawk yang ada di Pekanbaru dan Pontianak. Tapi itu semua belum cukup. Jelas, belum cukup karena kita masih berjuang di wilayah minimum essential force, belum mencapai target minimum. Lalu ada hotspot berkepanjangan di Natuna,
Jadi kita harus segera mendatangkan alutsista strategis secepatnya. Typhoon Austria salah satu pilihan, barang sudah ada dan masih sedikit jam terbangnya. Anggap sajalah percepatan pengadaan alutsista Kemenhan sebagai langkah new normal. Nggak usah misuh-misuh soal Typhoon dan Osprey. Masih akan banyak kejutan lain soal pengadaan alutsista. Prediksi anggaran khusus alutsista ke depan ada di kisaran angka 24 miliar US dollar. Lihat saja India yang begitu marah dengan Cina akibat provokasi di perbatasan kedua negara. Lalu proses pengadaan alutsista jet tempur Rafale yang sudah taken kontrak 3 tahun lalu harus dipercepat kedatangannya, kata India. Dan kemarin 5 Rafale sudah sampai di India dengan publikasi luas untuk menunjukkan kesiapan dan keseriusan India menghadapi konfrontasi dengan Cina. Hotspot Natuna adalah pertaruhan marwah teritori kita. Geliat pencapaian MEF dan percepatan pengadaan alutsista adalah new normal, kebiasaan baru, sesuatu yang biasa. Wajar-wajar saja. Kita lihat gerakan cepat Menhan berkunjung ke beberapa negara produsen alutsista, terakhir ke Turki dan India. Tujuannya untuk memperoleh alutsista berkualitas dengan harga sepantasnya. Komitmen Prabowo yang patut kita apresiasi adalah meminimalisi markup pengadaan alutsista. Investasi pertahanan setara dengan investasi ekonomi, karena investasi pertahanan sejatinya untuk menjaga kelangsungan dan kesejahteraan ekonomi sebuah negara. Belanja pertahanan adalah dalam rangka membangun sistem kekuatan pertahanan agar bisa disegani. Dengan itu pertumbuhan ekonomi dan kelangsungannya menuju kesejahteraan menjadi salah satu pijakan kepercayaan diri. Maka kita harus perkuat keduanya. AS dan Australia sudah resmi membentuk aliansi militer dan akan merekrut sejumlah negara. India, Filipina, dan Jepang sudah berkomitmen untuk bersatu kita teguh. Inggris dan Kanada yang jauh nun di sana sudah berkomitmen bersekutu dengan AS. Untuk Korsel, meski sekutu dekat AS, namun untuk LCS tidak dilibatkan. Biarkan dia menjaga status quo garis demarkasi Panmunjom. Bisa jadi kalau diikutkan aliansi, lalu Cina memprovokasi Korut sangat berbahaya untuk semenanjung Korea. Demikian juga Taiwan. Natuna Indonesia ada di kawasan konflik skala besar LCS, maka Natuna harus kita jaga ketat, marwah teritori kita dipertaruhkan di sana. Dan new normal juga sudah berlaku di Kepulauan Natuna. Deru dan raungan jet-jet tempur di bumi rantau nan indah Ranai sudah biasa. Pasukan brigade komposit dan alutsistanya sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Kapal perang kita silih berganti mengawal perairan Laut Natuna. Hukum laut internasional memang harus ditegakkan, meski dengan kekuatan otot militer. Dalam hal ini, kita sepakat dengan langkah militer AS dan sekutunya untuk melawan klaim pemilik Nine Dash Line. Tidak lagi atas nama kebebasan navigasi internasional. Sekarang AS, Australia, dan ASEAN tegas menolak klaim Nine Dash Line Cina. Sebagai antisipasi new normal di Natuna, Kementerian Pertahanan bergerak cepat. Proses pengadaan alutsista strategis dilakukan dengan langkah kilat. Publik kemudian tahu ada alutsista surprise seperti Osprey dan Typhoon yang mau dibeli. Kemudian yang terakhir rencana pengadaan rudal anti kapal BrahMos dari India. Sebenarnya saat ini banyak paket pengadaan alutsista yang sedang berproses di Kemenhan. Misalnya pengadaan kapal perang, Iver dan lanjutan PKR 10514, juga pengadaan jet tempur F-16 Viper, pesawat Hercules, pesawat tanker, pesawat pengintai, helikopter Apache, radar peluru kendali NASAM, tank amfibi MLRS. Industri pertahanan dalam negeri baik BUMN maupun swasta juga kebagian proyek. Matra laut dengan berbagai jenis pengadaan kapal perang, KJR, KPJ, LPD, LST, BCM. Matra darat dengan proyek tank Harimau,